Bacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Imamat 16. Imamat 16, saya akan bacakan ayat 1 sampai 22. Tapi nanti di khotbah saya kita akan lihat semuanya sampai akhir. Jadi saya bacakan ayat 1 sampai 22, Imamat 16. Sesudah kedua anak Harun mati, yang terjadi pada waktu mereka mendekat ke hadapan Tuhan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Firman Tuhan kepadanya, katakanlah kepada Harun kakakmu, supaya ia jangan sembarang waktu masuk ke dalam tempat kudus di belakang tabir, ke depan tutup perdamaian yang di atas tabut, supaya jangan ia mati, karena aku menampakkan diri dalam awan di atas tutup pendamaian. Beginilah caranya Harun masuk ke dalam tempat kudus itu, yakni dengan membawa seekor lembu jantan muda untuk korban penghapus dosa dan seekor domba jantan untuk korban bakaran. Ia harus mengenakan kemeja lenan yang kudus, dan ia harus menutupi auratnya dengan celana lenan, dan ia harus memakai ikat pinggang lenan dan berlilitkan serban lenan. Itulah pakaian kudus yang harus dikenakannya sesudah ia membasuh tubuhnya dengan air. Dari umat Israel, ia harus mengambil 2 ekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa dan seekor domba jantan untuk korban bakaran. Kemudian Harun harus mempersembahkan lembu jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa baginya sendiri, dan dengan demikian mengadakan pendamaian baginya dan bagi keluarganya. Ia harus mengambil kedua ekor kambing jantan itu dan menempatkannya di hadapan Tuhan di depan pintu kemah pertemuan, dan harus membuang undi atas kedua kambing jantan itu, sebuah undi bagi Tuhan dan sebuah bagi Azazel. Lalu Harun harus mempersembahkan kambing jantan yang kena undi bagi Tuhan itu dan mengolahnya sebagai korban penghapus dosa. Tetapi kambing jantan yang kena undi bagi Azazel haruslah ditempatkan hidup-hidup di hadapan Tuhan untuk mengadakan pendamaian, lalu dilepaskan bagi Azazel ke padang gurun. Harun harus mempersembahkan lembu jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa baginya sendiri dan mengadakan pendamaian baginya dan bagi keluarganya. Ia harus menyembelih lembu jantan itu, dan ia harus mengambil pembaraan berisi penuh bara api dari atas mezbah yang di hadapan Tuhan, serta serangkup penuh ukupan dari wangi-wangian yang digiling sampai halus, lalu membawanya masuk ke belakang tabir. Kemudian ia harus meletakkan ukupan itu di atas api yang di hadapan Tuhan, sehingga asap ukupan api itu menutupi tutup pendamaian yang di atas hukum Allah, supaya ia jangan mati. Lalu ia harus mengambil sedikit dari darah lembu jantan itu dan memercikannya dengan jarinya ke atas tutup pendamaian di bagian muka. Dan ke depan tutup pendamaian itu ia harus memercikan sedikit dari darah itu dengan jarinya 7 kali. Lalu ia harus menyembelih domba jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa bagi bangsa itu dan membawa darahnya masuk ke belakang tabir. Kemudian haruslah diperbuatnya dengan darah itu seperti yang diperbuatnya dengan darah lembu jantan, yakni ia harus memercikannya ke dalam tutup pendamaian dan ke depan tutup pendamaian itu. Dengan demikian ia mengadakan pendamaian bagi tempat kudus itu karena segala kenajisan orang Israel dan karena segala pelanggaran mereka, apapun juga dosa mereka. Demikianlah harus diperbuatnya dengan kemah pertemuan yang tetap diam di antara mereka di tengah-tengah segala kenajisan mereka. Seorang pun tidak boleh hadir di dalam kemah pertemuan bila Harun masuk untuk mengadakan pendamaian di tempat kudus sampai ia keluar, setelah mengadakan pendamaian baginya sendiri, bagi keluarganya, dan bagi seluruh jemaah orang Israel. Kemudian haruslah ia pergi keluar ke mezbah yang ada di hadapan Tuhan dan mengadakan pendamaian bagi mezbah itu. Ia harus mengambil sedikit dari darah lembu jantan dan dari darah domba jantan itu dan membubuhnya pada tanduk-tanduk mezbah sekelilingnya.
Kemudian ia harus memercikkan sedikit dari darah itu ke mezbah itu dengan jarinya 7 kali dan mentahirkannya serta menguduskannya dari segala kenajisan orang Israel. Setelah selesai mengadakan pendamaian bagi tempat kudus dan kemah pertemuan serta mezbah, ia harus mempersembahkan kambing jantan yang masih hidup itu, dan Harun harus meletakkan kedua tangannya ke atas kepala kambing jantan yang hidup itu dan mengakui di atas kepala kambing itu segala kesalahan orang Israel dan segala pelanggaran mereka, apapun juga dosa mereka. Ia harus menanggungkan semuanya itu ke atas kepala kambing jantan itu, dan kemudian melepaskannya ke padang gurun dengan perantaraan seorang yang sudah siap sedia untuk itu. Demikianlah kambing jantan itu harus mengangkut segala kesalahan Israel ke tanah yang tandus, dan kambing itu harus dilepaskan di padang gurun. Demikianlah firman Tuhan. Saya memiliki teman yang punya seorang anak, dan beberapa tahun yang lalu saya dan istri saya, Hannah, mengunjungi rumah mereka di Gippsland. Nah, anak mereka ini secara umum sangat baik, nggak nakal sama sekali. Tapi saat kami berada di sana, dia melakukan sesuatu yang sangat nakal. Sehingga ibunya memanggil dia, "Ruben, sini." Dia tahu bahwa dia akan dihukum. Jadi dia jalan ke ibunya sambil menangis dan berkata, "But I can't be a good boy all the time." Tidak bisa selalu jadi anak yang baik. Benar kan? Bocah kecil ini telah mendiagnosis kondisi manusia dengan tepat. Kita tidak bisa selalu menjadi orang yang baik. Tidak ada orang yang sempurna, begitu kan kata pepatah. Tapi ada paradoks di dunia ini. Semua orang tahu bahwa mereka tidak sempurna, tetapi saat ada orang yang mengakui kesalahan dan dosanya, mereka biasanya dihakimi atau diasingkan dari pergaulan, atau kalau zaman sekarang di cancel culture, di cancel. Namun dengan Allah, kita mendapatkan sikap yang sangat berbeda. Dalam bacaan Alkitab kita akan melihat bahwa Allah itu kudus. Dia satu-satunya di dunia ini yang tidak dapat menoleransi dosa. Tapi kita juga melihat bahwa saat kita bertobat dan datang meminta pengampunan, Dia menyambut kita dengan kemurahan hati. Karena Dia rindu dan ingin tinggal bersama kita. Dalam Imamat 16 ini kita melihat kemurahan Tuhan yang begitu melimpah dan selalu diperbaharui. Bagi orang-orang yang berdosa, termasuk saya, Imamat 16 ini memberitakan kabar baik. Kita baca di ayat 1. Sesudah kedua anak Harun mati, yang terjadi pada waktu mereka mendekat ke hadapan Tuhan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Ayat pertama ini mengingatkan kita tentang apa yang terjadi di pasal 10. Kalau kita balik ke pasal 10 di Imamat, ceritanya di sana adalah Harun adalah imam besar pada saat itu. Dua anak Harun yang merupakan imam mati karena mereka tidak berhati-hati dalam mendekati Allah. Mereka masuk ke ruang Maha Kudus tanpa berhati-hati. Jadi sejak awal pasal 16 ini mulai, langsung kita diingatkan akan dosa. Bahwa ada pemisahan antara Allah yang Maha Kudus dengan manusia yang berdosa. Selama pasal demi pasal di kitab Imamat, bangsa Israel diberi petunjuk untuk hidup kudus, diberi kesempatan untuk hidup kudus, tetapi mereka selalu gagal. Bahkan imamnya pun gagal dan mati. Seperti anak teman saya, mereka tidak bisa selalu menjadi orang baik. Can't be good boys all the time. Jadi ada enggak ya harapan untuk selalu hidup dengan Allah yang kudus dan baik di tengah-tengah mereka?
Ada. Karena Allah kita murah hati. Di ayat 2 langsung Allah menyuruh Musa untuk berkata kepada Harun bahwa dia masih mengizinkan Harun untuk datang dan mendekat. Hanya saja dia harus melakukannya dengan hati-hati karena Allah itu kudus. Perintah ini diberikan untuk melindungi mereka. Dan di akhir ayat 2 di sana Allah masih akan menampakkan dirinya di atas tutup pendamaian, yaitu tutup tabut perjanjian. Untuk menunjukkan bahwa Allah masih hadir, masih tinggal di antara orang-orang Israel. Tapi karena Allah itu kudus, mendekati Allah harus dilakukan secara berhati-hati. Maka dari itu Allah memberikan mereka cara untuk masuk, yaitu hari raya pendamaian yang merupakan inti dari pasal ini. Hari raya pendamaian. Satu hari dalam setahun di mana satu orang, yaitu imam besar, dapat memasuki hadirat Allah di tempat maha kudus jika dia melakukan semua peraturan yang diuraikan dalam pasal ini. Jadi mari kita lihat peraturan-peraturannya, karena peraturan-peraturan ini mengajarkan kita banyak hal tentang dosa-dosa kita dan kasih karunia Allah. Jadi ritual hari pendamaian dimulai dengan persiapan korban penghapusan dosa di ayat 3. Next slide. Ini tabernakel, kemah suci. Kemah suci ini didirikan di tengah-tengah perkemahan orang Israel. Jadi orang-orang Israel berkemah di sekelilingnya, dan di tengah-tengah itu adalah kemah Allah. Allah tinggal di sana. Nah, jadi dosa-dosa Israel mengotori tempat tersebut. Karena orang-orang Israel berdosa di sekeliling tempat itu. Jadi sebelum imam besar bisa masuk untuk bertemu dengan Allah, tempat itu harus dibersihkan melalui korban-korban ini. Jadi di ayat 3 dan 6, Harun harus membawa seekor lembu jantan muda dan seekor domba jantan untuk menebus dosanya sendiri dan dosa seisi rumahnya. Dan kemudian di ayat 5, untuk menebus dosa rakyat Israel, Harun harus mengambil 2 ekor kambing jantan dan seekor domba jantan. Lalu Harun harus menyembelih hewan-hewan itu sebagai korban penghapus dosa dan korban bakaran untuk menebus dosa-dosa mereka sebelum Harun bisa masuk. Nah, jika kita lompat sedikit ke ayat 11 sampai 13, setelah menyembelih hewan-hewan ini, Harun harus memasuki ruang maha kudus. Ini bagian yang paling dalam di kemah suci. Dan ini area berbahaya karena Allah yang kudus ada di sana. Dan ingat, 2 anak Harun mati karena mereka masuk ke sana tanpa berhati-hati. Jadi dia harus masuk membawa darah korban dengan bara api. Tujuannya agar asap batu bara memenuhi kemah suci. Sehingga ketika Allah menampakkan diri, Harun tidak melihat Allah yang kudus dan mati. Jadi di sini kita sudah melihat selalu ada pemisahan antara Allah yang kudus dan manusia. Ada tirai, meskipun waktu imam besarnya bisa masuk melalui tirai pun masih harus ada asap sebagai penengah, sebagai pemisah antara Allah yang kudus dengan manusia yang berdosa. Dan kemudian di ayat 14 sampai 19, Harun harus memercikkan darah hewan yang disembelih pada tutup tabut perjanjian, pada kemah, lalu pada mezbah di luar. Hal ini dilakukan untuk menyucikan tempat tinggal Allah yang telah ternoda oleh dosa-dosa bangsa Israel. Jadi sampai sini ya, kita bisa mulai melihat dosa kita ini parahnya seperti apa sih? Dosa kita ini adalah pembatas antara manusia dengan Allah yang kudus. Akan selalu ada perantara, selalu ada pemisah. Karena Allah yang kudus ini seperti minyak dengan air. Allah yang kudus tidak bisa
tinggal dengan manusia yang berdosa. Dan dosa menuntut bayaran nyawa. Kalau di Perjanjian Lama binatang-binatang harus mati karena dosa manusia. Jadi dosa bukan hal sepele dan dosa bukan hanya urusan pribadi. Dosa menodai tempat kita tinggal seperti itu. Dosa menodai kemah. Dosa menodai tempat kita tinggal dan orang-orang di sekitar kita. Jadi di sini digambarkan dosa itu seperti kalau kita masuk ke rumah dengan sepatu yang berlumpur gitu kan. Terus kita ke kamar menginjak kasur, terus naikkan kaki ke sofa, ke kitchen, dapur dan sebagainya. Semuanya jadi kotor gitu. Dosa itu seperti itu. Tidak ada you do you gitu kan kata orang. Kayak terserah kamu mau ngapain asal jangan melukai orang lain. Gak ada, dalam hal dosa tidak ada hal semacam itu. Dosa selalu menodai bukan hanya kita sendiri, tapi juga lingkungan sekitar kita. Kita sering mendengar tentang dosa sistemik, dosa yang membuat sistem sosial rusak, seperti rasisme. Atau dosa yang bergenerasi. Misal kita berbuat jahat ke anak kita, lalu mereka pun bisa berbuat jahat ke anak mereka dan seterusnya. Dosa selalu menodai lingkungan sekitar kita. Bangsa Israel tahu hal ini dan Allah melalui anugerahnya memberi mereka cara untuk menebus dosa bukan hanya secara pribadi, tetapi secara komunitas. Namun yang kita lihat di sini bukan hanya parahnya dosa kita, tetapi juga besarnya kemurahan Allah. Dan kita melihatnya melalui kedua ekor kambing yang tadi. Jadi di ayat 5, umat Israel harus menyediakan 2 ekor kambing untuk korban penghapus dosa. Tapi jika kita lihat di ayat 15, hanya 1 ekor yang disembelih. Dan itu karena, next slide, di ayat 7-10 Harun harus membuang undi atas 2 ekor kambing tersebut. Yang satu disembelih untuk menebus dosa mereka, yang satu lagi harus dijadikan kambing hitam dan dikirim ke Azazel. Makna kata Azazel ini tidak jelas. Azazel bisa berarti complete destruction, kehancuran total, jadi dikirim untuk kehancuran total. Atau bisa juga diartikan sebagai nama iblis. Tetapi apapun makna kata Azazel, makna ritualnya jelas. Next slide. Di ayat 20 sampai 22, enggak ada ya? Coba slide sebelumnya. Sebelumnya lagi. Kayaknya enggak ada. Tapi kalau kita lihat di Alkitab kita, di ayat 20 sampai 22, Harun harus meletakkan tangannya di atas kepala kambing hitam itu, mengakui semua dosa orang Israel, sehingga semua dosa mereka ditanggungkan di atas kepala kambing itu, dan kambing itu harus dibawa ke padang gurun untuk dibuang, diusir dari tengah-tengah orang Israel. Tidak pernah terlihat lagi, dilupakan oleh Tuhan. Coba bayangkan berada di sana waktu hari raya pendamaian. Dan kita menyaksikan imam besar menyembelih kambing yang pertama sebagai ganti dosa-dosa kita. Kita membayar dosa-dosa kita melalui kematian kambing itu, bukan melalui kematian kita sendiri. Dan kemudian kita menyaksikan dosa-dosa kita ditimpakan di atas kepala kambing yang satu lagi. Lalu dibuang. Tidak pernah terlihat lagi. Dosa-dosa kita diampuni, dilupakan oleh Tuhan. Saya jadi ingat yang di Mazmur, yang Mazmur katakan dosa kita dibuang dari barat ke timur. Kita bisa melihat betapa besar kemurahan Tuhan kan. Dan kemudian imam besar memasuki tabernakel, memasuki kemah suci, mewakili kita
dan dia disambut oleh Tuhan yang Maha Pemurah. Lalu apa peran rakyat Israel dalam semua ritual ini? Hampir nggak ada. Di ayat 17 memperjelas bahwa hanya satu orang yang masuk, yaitu sang imam besar. Tidak ada orang lain yang masuk. Dia yang melakukan ritual pendamaian. Jika ada kesalahan yang dilakukan, dia yang harus mati. Tidak ada seorang pun lagi yang harus mati. Dia melakukan ritual penebusan bagi semua orang. Dan di ayat 29 sampai 31, next slide. Bangsa Israel bahkan tidak diperbolehkan bekerja pada hari itu. Tidak ada ruang untuk pekerjaan, untuk perbuatan dalam penebusan mereka. Tapi ada ruang untuk pertobatan. Di ayat 29 semua orang harus merendahkan diri dengan berpuasa. Mereka harus berpuasa dan berdoa sebagai wujud pertobatan. Next slide. Jadi di pasal ini kita melihat, pertama kita melihat besarnya dosa. Bagaimana dosa itu menyebar ke lingkungan dan orang-orang sekitar kita. Bagaimana dosa itu perlu bayaran nyawa. Bagaimana dosa menjadi penghalang bagi kita untuk hidup dengan Allah. Namun kita juga bisa melihat betapa dalamnya kasih karunia Allah. Dia selalu siap untuk mengampuni dan melupakan dosa-dosa kita dan menyambut kita untuk tinggal bersamanya. Baru 3 minggu lalu setelah ibadah, ada satu orang yang bukan orang Kristen datang ke saya dan tanya, kenapa sih kamu kok khotbah dari perjanjian lama? Kan di perjanjian lama Allah itu kejam. Allah selalu memberikan beban melalui hukum-hukum. Nih, hukum-hukum di Imamat 16. Kita sering mengira seperti itu kan. Di perjanjian lama penuh dengan hukum, di perjanjian baru penuh dengan anugerah. Akan tetapi di pasal ini pun kita melihat bahwa hukum itu diberikan karena Allah yang maha tinggi mau tinggal dengan orang-orang yang berdosa. Dia mau merendahkan diri untuk tinggal bersama dengan umat yang dikasihinya. Maka dari itu dia memberikan cara agar orang-orang yang kotor bisa tinggal dengan dia yang mulia dan bersih tanpa harus mati. Konsep anugerah di dalam hukum perjanjian lama ini bisa kita pakai untuk mendekati teman-teman kita yang muslim. Saya pernah berbincang dengan teman saya yang muslim di Indonesia, membandingkan agama saya dengan agama dia secara damai lah. Maksudnya bincang-bincang. Setelah diskusi panjang lebar, saya bilang, perbedaan antara agama kita yang paling kontras menurut saya ya, itu satu. Di agamamu kamu harus melakukan hukum-hukum tertentu seperti mempersembahkan korban tiap tahun. Karena kamu harus membangun tangga ke Tuhanmu. Tapi apa memang bisa tangga itu cukup tinggi untuk meraih Tuhan yang maha tinggi? Di agamaku, Tuhan yang turun terlebih dahulu. Di perjanjian lama dia sudah tinggal bersama umatnya. Di perjanjian baru dia turun di dalam Yesus untuk menjemput umatnya. Karena kita tidak bisa meraih dia yang maha tinggi. Lalu dia bilang, wow, aku gak pernah dengar itu sebelumnya. Dan ini mengantar kita ke perjanjian baru. Karena di Imamat 16, meskipun kita melihat anugerah Allah, tapi permasalahan belum selesai. Di pasal ini Allah tinggal bersama umatnya, namun selalu ada batasan antara dia dengan mereka. Selalu ada tirai, selalu ada asap. Karena manusia tidak akan pernah terbebas dari dosa.
Setiap hari pendamaian berakhir, bangsa Israel akan langsung kembali ke dalam dosa mereka. Terus menerus seperti itu. Dan itulah mengapa dalam ayat 32 sampai 33, Allah tidak hanya memerintahkan Harun untuk melakukan ritual ini, tetapi juga semua imam besar setelah Harun dari generasi ke generasi. Dan pada ayat 34 Allah memerintahkan agar hari pendamaian dilakukan setiap tahun, diulang-ulang terus. Pengorbanan hewan perlu dilakukan secara berulang-ulang karena manusia selalu berbuat dosa. Allah bermurah hati karena mengizinkan korban berulang-ulang, tapi pengulangan berarti tidak ada penyelesaian. Sampai kapan harus seperti itu? Apakah ada harapan bagi penebusan akhir yang cukup untuk menghapuskan segala dosa, baik dosa masa lalu, masa sekarang, masa depan? Ada. Dan kita menemukan penebusan terakhir itu di dalam Yesus. Dalam Ibrani 9, di slide, kita membaca, dan ia, yaitu Yesus, bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri, sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab jika demikian, ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Kita merayakan ini bulan lalu, bukan? Pengorbanan Yesus disalib, anak domba Allah di Jumat Agung yang paling pertama. Di sana di salib itu kita melihat besarnya dosa kita dan betapa besarnya kasih karunia Allah. Dosa kita sangat buruk, sangat besar sehingga memerlukan kematian anak Allah. Bukan hanya kambing, bukan hanya domba. Kematian anak Allah. Namun kasih karunia Allah begitu dalam sehingga ia mau membayar harga tersebut untuk kita. Sekali untuk selamanya. Di salib itu kita melihat Yesus mengambil peran sebagai 2 ekor kambing dalam bacaan kita. Yesus itu seperti kambing korban penghapus dosa. Dia korban penghapus dosa yang paling terakhir, menyucikan kita dari dosa kita sekali untuk selamanya. Tapi Yesus juga adalah kambing yang kedua, kambing hitam. Yang di atasnya kita meletakkan semua dosa kita. Lalu ia bawa dosa kita ke tanah yang tandus, yaitu kematian. Dan saat dia bangkit kembali, dosa kita ditinggalkan di sana. Dilupakan selamanya. Namun itu bukan hal yang terakhir yang Yesus lakukan. Di Ibrani 9 kita membaca, tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus. Bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Yesus tidak hanya mati di kayu salib. Itu kan yang kita bilang di pengakuan iman rasuli. Dia bukan hanya mati di kayu salib, dia bangkit kembali pada hari yang ketiga dan naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ia memasuki hadirat Allah yang Maha Kudus. Bukan hanya di dalam tenda, tetapi secara literal di surga. Dan dia mempersembahkan dirinya di sana kepada Bapa sebagai korban yang sempurna, yang cukup sekali untuk selama-lamanya. Itu yang dia lakukan sekarang. Dia sekarang ada di sebelah kanan Allah Bapa sebagai imam besar kita. Yesus bukan hanya korban yang terakhir, dia juga imam besar yang terakhir.
Satu-satunya orang yang masuk ke dalam tempat Maha Kudus di surga dan mempersembahkan korban dirinya sendiri. Dan seperti yang dikatakan Ibrani 7, di slide, dia saat ini berada di sebelah kanan Allah sebagai imam besar kita, menjadi perantara kita. Dia mendoakan kita. Setiap kali kita berdosa, jika kita mengikuti Yesus, kita tidak perlu membayarnya dengan darah hewan atau darah kita sendiri. Karena Yesus ada di sana, dia berdoa untuk kita dan dia mempersembahkan dirinya sebagai korban yang terakhir untuk dosa-dosa kita. Setiap kali saya berdosa, Yesus berdoa untuk saya. Bapa, ampuni Ricky. Aku sudah berkorban untuk dia. Seperti yang diingatkan oleh sebuah himne. Next slide. When Satan tempts me to despair and tells me of the guilt within, upward I look and see him there who made an end of all my sin. Saat iblis menggodaku untuk berputus asa dan melihat betapa bobroknya aku, segala dosa di dalamku, aku gak melihat ke dalam diriku sendiri, aku melihat ke atas. Dan melihat dia yang telah menghapus semua dosaku. Aku melihat dia yang berdoa untukku di sebelah kanan Allah Bapa. Apakah kita percaya itu? Benar-benar percaya bahwa Yesus saat ini ada di atas sana, di samping Bapa, berdoa untuk Anda dan untuk saya, dan segala dosa kita diampuni karena dia selalu ada untuk mempersembahkan korban kematiannya yang cukup kepada Tuhan sekali untuk selamanya. Dan pelayanan Yesus masih belum berakhir di situ. Di bacaan kita di Imamat 16, hanya imam besar kan yang bisa masuk ke hadirat Allah. Di dalam Yesus kita semua bisa memasuki hadirat Allah melalui dia. Karena dia bukan hanya sekedar korban terakhir, dia bukan hanya sekedar imam besar terakhir, tapi dia juga tirai yang terakhir yang melaluinya kita dapat masuk ke dalam hadirat Allah. Kita baca di Ibrani 10. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, melalui tirai yang baru, yaitu dirinya sendiri. Next slide. Setiap kali kita berdoa dalam nama Yesus, kita tidak sekedar mengirimkan surat cinta dari bumi ke surga. Kita secara spiritual, secara rohani memasuki ruang tahta Tuhan dan berbicara kepadanya melalui tirai Yesus. Setiap kali kita berkumpul dalam nama Yesus, kita secara rohani memasuki ruang tahta Tuhan dan menyembah Dia. Setiap kali kita melakukan perjamuan kudus dalam nama Yesus, kita secara rohani memasuki ruang tahta Allah dan dijamu oleh Dia. Dan semua ini dimungkinkan oleh apa yang telah Yesus perbuat bagi kita. Sungguh besar anugerahnya. Imamat 16 ini menunjukkan begitu besarnya anugerah Allah, namun di dalam Yesus kita menerima anugerah yang jauh lebih besar lagi. Dan apa peran kita dalam semua ini? Sama kayak di Imamat 16, hampir tidak ada kecuali meratapi dosa-dosa kita, bertobat dari dosa-dosa kita, menyerahkan dosa-dosa kita untuk ditebus oleh Yesus, menaruh dosa-dosa kita di kepalanya, lalu secara rohani memandang Dia memasuki tempat Maha Kudus untuk mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban bagi kita. Jadi kita memiliki keyakinan bahwa Yesus ada di samping Allah Bapa berdoa untuk
kita. Mungkin ada 2 aplikasi yang bisa kita ambil. Pertama, di sini kita melihat konsep Injil dari perspektif yang lebih besar. Kita kan sering bilang Injil itu Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Dan benar, memang itu adalah Injil, itu kabar baik. Tetapi kenapa itu kabar baik? Seperti di Imamat 16 ini, di hari penebusan dosa mereka ditebus supaya Harun bisa masuk ke hadirat Allah sebagai representasi umat, sebagai wakil umat Israel. Di dalam Yesus dosa kita ditebus supaya kita bisa masuk ke hadirat Allah melalui Yesus. Itu kabar baik. Akhirnya Allah yang kita rindukan seperti rusa merindukan sungai bisa tinggal bersama-sama dengan kita lagi. Akhirnya kita bisa kembali ke Taman Eden, berjalan bersama dengan Allah. Jadi kita melihat konsep Injil yang lebih besar daripada hanya pengampunan dosa. Allah rindu tinggal dengan umatnya. Dan itu kabar baik. Kedua, jika kita sudah memiliki akses untuk mendekat ke hadirat Allah melalui Yesus, mari kita gunakan hak ini. Mari kita mendekat kepada Allah melalui doa, melalui meditasi Alkitab, pembacaan Alkitab, melalui mengambil bagian dalam perjamuan kudus, menghadiri ibadah gereja. Kita telah diberikan semua anugerah ini di dalam Kristus. Mari jangan kita sia-siakan. Awal bulan ini orang tua saya datang ke Melbourne berkunjung dari Indonesia. Nah, selama berbulan-bulan Kai, anak saya yang paling besar, kan terpisah dari mereka. Kai tinggal di sini, mereka tinggal di Surabaya. Dia hanya bisa ngobrol dengan mereka melalui video call. Tapi dia terpisah dari mereka, kan ada sebuah penghalang antara mereka. Nah, ketika mereka tiba di Melbourne, saya membangunkan Kai pada pukul jam 6.45 pagi. Dia jengkel, dia marah. Kenapa kau dibangunkan? Lalu saya bertanya, kamu mau tidur lagi atau ikut Daddy jemput Grandma sama Grandpa dari airport? Langsung dia bilang, jemput Grandma dan Grandpa. Dan dia sangat senang melihat mereka. Saat mereka di sini, setiap hari dia mencari mereka dan tidak pernah mengabaikan kesempatan untuk bermain dengan mereka. Tarik, play cards, sit here. Apakah kita seperti itu dengan Allah? Apakah kita begitu mengasihi Dia sehingga ketika penghalang antara kita dan Dia dihilangkan oleh Yesus, kita menggunakan setiap kesempatan untuk bersekutu dengan Dia di dalam dan melalui Yesus. Karena seperti yang ditunjukkan oleh bacaan kita, Allah begitu pengasih dan penyayang. Dia begitu mengasihi kita dan Dia rindu untuk tinggal bersama kita. Seberapa besar kita rindu untuk tinggal bersama Dia. Mari kita berdoa.